Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ja'far al-Khaladi. Sampailah kita pada profil seorang saleh minas salihin min auliya yang namanya Ja'far al-Khaladi. Al-Khalad yani Al-Khalid. Radhiyallahu ta'ala an. Hajjah sittina hajjatan, beliau melakukan ibadah haji sampai 60 kali. Wa min kalamihi, termasuk dawuhnya rahimahullah, kullu kun syarifal himmah, adalah kamu syarifal himmah yani aliyal himmah, orang yang punya semangat tinggi semangat. Wa innal himama, karena himam sekian banyak semangat, tablughu menyampaikan pada tujuannya, berijal dengan orang-orang yang berhasil. Berangkat dari punya himmah, semangat yang kuat. Lal mujahadat, bukan hasil daripada al-mujahadat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya pada manusia untuk ingin mencapai pada cita-citanya, itu sudah ada disiapkan oleh Allah sebagai pemberiannya. Di antaranya adalah namanya al-himmah. Bahkan saya pernah mendengar dari Abuya, siapa tahu namanya Ismullahil A'zam adalah al-himmah. Ismullahil A'zam adalah himmah. Ketika seorang punya inovatif, punya inspiratif, orang kok wiritane wis enggak ada berhasil orang. Mendino maca Yasin 40. Bukan itu. Istilahnya begitulah. Tidak karena puasa 40 hari pokoknya ya. Bukan itu. Ini real saja. Ada pemberian daripada Allah milik manusia, sehingga kenapa manusia menjadi orang besar itu sudah tentu. Karena ada dirinya, ada namanya pada dirinya syariful himmah. Ini berangkat dari firman Allah, wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab. Yang memberi himmah itu juga Allah. Jadi kita kemudian harus punya himmah menggunakan nikmat Allah. Jadi kalau malah istilah orang sekarang itu, kita harus punya mimpi yang tinggi katanya bahasanya. Ini jangan berpikir karena saya tiap hari puasa ya, puasanya yang menghasilkan. Tidak. Ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Kada Allah berfirman, "Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin."
Termasuk manusia diberi Allah namanya himmah, semangat tinggi, inovatif, inspiratif, punya angan-angan. Kemudian dibarengi dengan aksi. Ya, kemudian doa sebagai pendukungnya. Jadi yang mendukung untuk keberhasilannya adalah tidak lepas daripada minta kepada Allah. Ini penting dipahami. Jadi namanya mujahadat itu ya, hanya sangat berhubungan dengan tazkiyatun nafsi. Tempatnya dalam tazkiyatun nafsi. Tapi kalau bicara masalah keberhasilan, maka seperti yang selalu diwasiatkan oleh Abuya, ada 3 hal: jujur, ikhlas, semangat. Ya. Apa? Jujur, ikhlas, semangat. Itu saja. Sekecil apapun yang Anda cita-citakan, kalau Anda lakukan dengan 3 hal ini, maka insya Allah akan bisa dirasakan keberhasilannya. Jadi jangan punya jiwa yang pasif. Jadi kongkon kayak maju, gak maju-maju. Nah, jadi syarif al-himmah itu penting ya. Jadi satu contoh, seorang beri tugas bagaimana supaya berhasil. Ya, apa kalau bukan yang himmah? Ini jelas ini apa dikatakan oleh Imam Ja'far, bukan mujahadatnya, bukan. Ya, jadi ingat pendidikannya Abuya ya. Oleh ilmu ku wong kudu sehat ya. Sing sehat. Karena itu kalau ada teman-teman poso ya kon batalno. Poso ae turu kowe jere. Karena yang mendukung untuk kemudian punya tenaga yang sehat ya. Sudah tentu itulah yang kemudian apa yang diceritakan akan mudah dilakukan. Ini orang yang melempem, apatis, pasif gitu ya apa? Kun syarifal himma fa innal imama tablugu birrijal lal mujahadat. La yajidul abdu ladzatal muamalati ma'allahi ma'aladzatin nafsi. Seorang hamba tidak mendapatkan kelezatan berinteraksi bersama Allah. Ma'aladzatin nafsi bersamaan dengan kelezatan nafsu. Karena nafsu ketika bicara kelezatannya jadi maunya enak-enak dok. Tidak mau melarat, tidak mau sabar. Bagaimana akan bertemu dengan Allah? Masuk namanya mencari ilmu ini saja diantaranya sampai disebut oleh Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Itu karena mencari ilmu ini betul-betul kita harus melawan nafsu. Atau wong tuwa ya. Jadi tidak ada istilah kita harus
satu contoh di pondok ini kemudian enak-enakan, tidak ada. Karena di sini kita berusaha untuk bermuamalah sama Allah. Jadi kelezatan nafsu memang termasuk harus dipotong. Di anna ahlal haqa'iq qata'ul alaik allati taqta'uhum anil haq qabla an taqta'ahumul alaik, karena orang-orang ahli hakikat, ini orang-orang yang sudah sampai pada hakikat kehidupan untuk usul ilallah, orang-orang yang hidup sudah sampai usul ilallah namanya ahlul haqa'iq qata'ul alaik, mereka sudah bisa memutus namanya kendala-kendala. Al-alaik, kendala-kendala allati taqta'uhum, yang memutus mereka anil haqi, daripada bertemu dengan Allah al-haq, qabla an taqta'ahum al-alaik, sebelum mereka diputus oleh kendala-kendala itu, oleh halangan-halangan itu. Termasuk yang membuat orang kemudian tidak berhasil bersama Allah adalah ketika dia tidak mau sabar, tidak mau melarat, tidak mau melawan nafsu. Jadi maksudnya butuh riyadhah. Innama bainal abdi wa bainal wujud, dan bahwa antara hamba, kurang enak ini, berat. Innama bainal abdi, bahwa antara seorang hamba, wa bainal wujud, antara al-kaun, antara alam ini, kita hidup di dunia ini, antas kunat taqwa qalbah, hendaknya bertempat ketakwaan pada hatinya. Jadi bicara antara kita hidup di dunia, harus berada di alam ini, di alam wujud ini. Yang terpenting diantaranya modal yang kita miliki adalah antas kunat taqwa qalbah, bertempat ketakwaan pada hati seseorang. Al-abad. Fa'idha sakanati taqwa, kalau kemudian sudah bertempat ketakwaan qalbahu pada hatinya, nazalat alaihi barakatul ilmi, maka turun atas dia berkah-berkah ilmunya. Wazalat, dan hilang anu daripadanya raghbatud dunya, kecintaan terhadap dunia. Karena ukurannya ketika orang takwa kembali pada firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. May yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Furqanan diantara mananya adalah nasron. Di furqanan ada yang diartikan membedakan antara hak dan batil karena ketakwaan, tapi juga karena ketakwaan yaj'al lakum furqanan ay nasron. Kita modal pertama adalah ketakwaan, sudah cukup sudah. Kalau sudah takwa, wa taqwa hahuna, kita selalu bersama Allah, sudah, jangan khawatir. Akhirnya ilmu yang dipelajari terlihat barokahnya. Kalau sudah barokat turun, dunia tinggal melok. Dunia ini katut dewi. Dan dalam bahasa Abuya selalu mengatakan ya'ti minallahi ma lam yakun fil bal.
ya'ti minallahi ma lam yakun fil bal. Teko dhewe, dunya teko dhewe melok kabeh. Ya, ini bahasa Imam Ja'far Al-Khaladi, antara Anda dan kehidupan sudah cukuplah apa yang harus menjadi modal adalah takwa aja lah. Ya, nanti kembalinya ya tadi itu pada man wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Furqanan ay nasran. Furqanan ay nasran. Ini bahasa-bahasa hikmah yang muncul dari lisan seorang saleh itu ya seperti ini ya ini. Nanti sudah bisa kita simpulkan dari mana dasarnya. Cuman bahasanya begini. Begitu takwa bertempat pada hati seseorang, bertempat maka nazalat alaihi barakatuh. Turun atas dia barokah ilmu. Wazalat anhu raghbatud dunya. Karena ketakwaan di sini ya, ukurannya adalah selalu kembali kepada Allah. Ya. Ketika namanya antaskunat taqwa wa taqwa hahuna di sini, jadi selalu standarnya adalah Allah. Itu masalahnya di situ. Al-muhibbu yajtahidu fi kitmani hubbih. Enak mikir. Coba dulu pada. Orang yang mencintai Allah itu berusaha fi kitmani hubbih, dalam merahasiakan kecintaannya. Ukurnya orang karena kecintaannya kepada Allah menjadi waliullah itu ora ana wali woro-woro ora ana ya. Jadi kalau istilah wali woro-woro, aku ngono wali ya. Karena dia hidup tidak perlu dengan orang, namanya istighna'an nas. Aku gak perlu wong. Dalam arti selalu bertumbuh hanya kepada Allah. Yang dicintai hanya Allah. Jadi dia akan merahasiakan kecintaan pada Allah. Tapi tahu-tahu wa taqbal mahabbatu illa istihara. Ternyata mahabbah itu sendiri, kecintaan itu sendiri, tahu-tahu tidak mau kecuali harus tersiar seluruh wong-wong muni iku wali ya, iku wali ya, ngono ya. Sing kene ndak mungkin woro-woro wali nih ya. Ya akhirnya orang tahu Masya Allah orang itu wali ya. Ya bagaimana seorang wali woro-woro? Karena wali itu sendiri nggak tahu kalau dia wali. Kalau Nabi kan jelas Allah ini memberikan
martabat kenabian. Buktinya ada wahyu, ada apa ya. Tapi kalau wali itu kan rahasia antara seorang dengan Allah. Justru wali itu sendiri nggak tahu kalau dia wali. Gitu ya. Maka saya kurang setuju kalau ada bahasa la ya'riful wali ilal wali. Wali itu biasanya pada wali ini ya. Namanya komunitas wali kan begitu. La ya'riful wali ilal wali. Kalau masalah rohaniah seseorang dengan namanya gelombang yang sama, itu maklum lah. Karena roh al-arwahu junudun mujannadah. Tapi kalau kemudian disebut layak dibul wali ilal wali, sing roh wali ya padha wali ini. Wong waline dhewe ora wali. Al-muhibbu yajtahidu fi kitmani hubbi wa ta'bal mahabbatu illa istihara. Tahu-tahu kemudian mahabbah itu sendiri membuat orang menilai siapa dia. Karena kecintanya pada Allah, akhirnya ada hubungan dengan Allah. Kalau sudah mencintai seorang manusia, maka kemudian Allah mengumumkan kecintaannya kepada ahlus sama. Kepada Jibril pertama, kemudian kepada ahlus sama, bahwa aku mencintai dia. Kemudian ahlus samawat memberikan berita kepada ahlul ardi. Orang di bumi ini kemudian ternyata kemudian semua orang tahu siapa dia. Kalau ataupun tidak pernah kenal, tidak pernah apa. Subhanallah, siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Siapa tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Subhanallah. Siapa yang tidak kenal guru kita Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki? Jadi kecintaan kepada Allah membuat Allah memberikan pengumuman yang tidak dirasa, akhirnya kemudian semuanya mengakui dia adalah minas shalihin. Memang bahasa-bahasa begini bahasa tinggi ya, bahasa tinggi ya. Paling enggak kita tahu bahasa tingginya orang-orang tinggi. Paling enggak kita pernah mengenal bahasa-bahasa mereka ya. Bahasa-bahasa hikmah. Al-aqlu ma yu'biduka an mawatinis syubuhat. Hakikat akal itu adalah yang menjauhkan kamu dari tempat-tempat yang di situ ada asyubuhat, kesamaran-kesamaran. Ketika akal ini difungsikan oleh Allah untuk bisa kemudian membedakan antara baik dan buruk. Jadi letak keberadaan akal dimiliki oleh ulul albab, oleh ulul absar, adalah ketika kemudian seorang itu sendiri kita lihat dalam cara hidupnya, yang kita lihat adalah hal-hal yang terang-terang saja ya. Karena dia sendiri ketika punya akal disebut ulul albab, ulul absar ya, dalam bahasa Al-Quran. Untuk apa kalau bukan mereka sendiri orang-orang yang menjauhkan diri daripada hal-hal yang samar-samar. Makanya para wali itu rata-rata ya sudah
Mereka tidak ada yang meninggalkan syariat. Itu saja sudah cukup sudah. Dan seorang waliullah tidak ada ceritanya wali yang samar, tidak ada ya. Ya, kalau memang ada dalam cerita Siti Jenar, seperti Al-Khallat, itu akhirnya kan oleh para wali akhirnya diberi hukuman karena tidak membahayakan manusia. Ukurannya karena mereka sendiri. Jadi ketika dengan Allah itu sudah seperti apa fana ma Allah, akhirnya kemudian lisannya enggak kuat untuk bisa membicarakan Allah sendiri. Kemudian terjadi sesuatu yang diucapkan, kalau dipahami oleh orang banyak menjadi bingung. Jadi makanya di sini kita harus hati-hati kalau memandang seseorang, ya. Karena seseorang itu jadi ini wali apa enggak. Itu kalau orang awam lebih banyak pokoknya sing kira-kira nyeleneh iku wali jadi. Kadang-kadang malah kita bingung, ada disebut wali tapi ngombe arak. Jadi pengikuti kita arak tapi banyu itu jadi ngombe. Ya arak temenan masuk banyu. Kadang-kadang orang awam dibuat terkecoh karena sudah kadung dimasyhurkan seorang wali, sekalipun dia melanggar syarak itu ketok mau ngono, jadi orang ngono kowe ra gaduk kowe ya. Kembalilah untuk mengukur demikian ini kepada yang dibahasakan secara jelas oleh para aulia. Jadi ya itu aja sudah. Jadi nggak usah kita harus percaya, malah kemudian kita bingung sendiri. Jangan. Makanya ngelek guruku sing jelas menawi sunut doa ya. Ngelek guruku sing jelas. Ngelek guru ra jelas kowe bingung malah. Al-aqlu mayub itu keanmawat ini sebuah ini ada hubungan dengan bagaimana kita menjadi seseorang ketika Allah memberikan akal itu untuk apa fungsinya. Jadi supaya kembali kepada fungsinya. Jadi sudah lihat orang ini akalnya akal yang sehat apakah tidak sehat. Maka yang kita lihat adalah ketika kemudian selalu menilai sesuatu itu, jadi arahnya adalah sesuatu yang jelas, tidak samar-samar. Itu ukurannya begitu, pondasinya begitu. Jadi kalau ada istilah torekot, wong torekot sampai kalau sudah terus sampai ora perlu salat bareng, ora perlu. Ya, ukurannya kok seperti itu. Soalnya mak Allah jadi obah ondeke karo Gusti Allah. Mesti gak salat gak apa-apa. Bukan Nabi lho ya. Sampai kata tawarramat qadamah. Rasulullah kata tawarramat qadamah. Nah, cukuplah. Abul Fatah Al-Qawwas Yusuf ibn Umar ibn Masrur radhiyallahu taala anhu qala al-Azhariyu kana Abul Fatah minal abdal. Bahwa Abul Fatah ini termasuk wali-wali abdal. Wali abdal itu diceritakan
Allah membuat wali abdal ini untuk menjaga kestabilan dunia ini, dijaga oleh wali abdal sebanyak 40. Begitu ada yang mati, mesti ada digantikan oleh Allah. Kita nggak tahu hakikatnya, tapi hadisnya seperti itu. Ini bahasa 40 sendiri, wallahu alam. Jadi pokoknya ada 40 orang wali abdal gantian yang selalu kalau ada yang mati diganti oleh Allah. Wa kana mujabad dakwah. Beliau ada termasuk orang yang mujabud dakwah. Kalau berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Wa qalat Daruqutni kunna natabarraqu bi Abil Fath Al-Qawwas. Kita ngalap berkah dengan Abul Fath Al-Qawwas. Wa huwa sabiyyun, itu pun beliau waktu itu masih kecil. Jadi Allah sudah memberikan tanda-tanda bahwa dia ini siapa, punya rahasia tersendiri, rahasia bainahu wa bainallah. Itu ada orang-orang dibuat oleh Allah seperti itu. Di luar seorang punya satu kemampuan untuk menuju usul ilallah dengan riyadhah sebagainya, tapi ini orang dibuat oleh Allah seperti itu. Jadi termasuk bagian daripada Allah berkehendak apa saja yang Allah berkehendak. Kecil sudah kelihatan kewaliannya. Wa qala Abu Dzar al-Harawi kuntu inda Abil Fath Al-Qawwas, adalah aku ada pada Abu Fath Al-Qawwas waqad akhraja juz'an min kutubih. Waktu itu beliau mengeluarkan sebagian daripada kitabnya, bahwa jadda fi qardal fa'ri, maka beliau mendapatkan dalam sebagian kitab-kitabnya qardal fa'ri, gigitan tikus. Akhirnya fada'a alal fa'rah, beliau berdoa tidak baik alal fa'rah, muka-muka tikusnya mati ya itu. Fada'a alal fa'rah allati qaradatu, yang menggigitnya. Fasaqatat min sakfil sbaiti fa'ratun, ternyata kemudian jatuh daripada sakfil bait betul. Jadi ini kitabnya digigit sama suek-suek. Ada kitabnya namanya kitab, disobek-sobek sama tikus. Akhirnya tikusnya didoakan mudah-mudahan mati aja. Tahu-tahu dari langit-langit rumah ada fa'ratun sakotot, jatuh namanya tikus. Walam tazal tattaribu, dan senantiasa tikus itu tattaribu menggelepar hatta matat, sampai ia mati. Ya. Jadi ini termasuk menggambarkan rubba abdin, ya. Katanya Rasulullah, banyak suhara, banyak yakni seorang hamba Lutimren idza aqsama 'ala Allahi la barrah. Termasuk kewalian seseorang itu diantaranya adalah orang yang mujabud dakwah. Jadi kita bisa melihat di antara kedekatan seseorang dengan Allah, kalau di antaranya berdoa mujabad dakwah. Kelihatannya nggak ada orang yang rewes Lutimren, tapi awas-awas
Kalau sudah aqsama 'ala Allah, artinya bersumpah minta kepada Allah, la barrah. Pada waktu itu sekaligus kemudian Allah mengabulkannya. Ini dalam di lapangan kita tahu di antaranya ada orang-orang soleh itu yang modelnya seperti itu. Termasuk di sini adalah Yusuf bin Umar bin Masrur, namanya Abu Fatih Al-Qawas. Ceritanya seperti ini. Kita sendiri akhirnya juga nggak tahu. Penjani yono wong masya Allah ya, semburi masya Allah ya. Nah buktinya orang-orang selalu minta doa. Sopo sing kondo ya. Itu kan bagian bagaimana Allah menunjukkan seseorang itu ya macam-macam tanda-tanda ada kedekatan dengan Allah. Buktinya banyak orang minta sesuatu dari doanya. Ini bagian daripada Allah memberikan hikmah tertentu. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Saya ingat waktu kapan aku ya di satu tempat ya, jadi ada orang dari istiqotnya, pokoknya mereka kemudian apa? Ingin mengumpulkan air. Waktu aku ya datang di satu tempat, bayangkan yang terkumpul dari botol itu 200 ya. Yang saya ingat sama Abu ya, ini 200 mas satu. Allah berdoa. Subhanallah, yang punya masalah banyak teratasi. Ada yang sakit, sembuh, ada yang ini masya Allah. Jadi akhirnya ya kalau satu 200 kan pirang jam. Ini kedekatan seseorang dengan Allah. Allah. Ya, ceritanya saat Nabi Waqqas dia minta datang Rasulullah, minta didoakan Rasulullah menjadi mujabud dakwah. Kata Rasulullah, atib mat amak. Sudah, kalau kamu ingin mujabud dakwah, makananmu harus halalan thayyiban. Atib mat amak. Jadi atib mat amat ini termasuk ilmu dari Rasulullah. Ketika seorang makan dengan yang halal dan thayyibah, itu mudah doanya diterima oleh Allah. Masuk ceritanya saat Nabi Waqqas, Rasul bilang atib mat amat. Jadi akhirnya beliau harus berusaha betul tahu kalau makanan yang dimakan ini adalah betul-betul halal. Akhirnya kemudian diantaranya beliau tidak mau
makan sesuatu kecuali dari tandurannya sendiri, tanamannya sendiri. Betul, akhirnya menjadi mujabud dakwah. Satu saat beliau kemudian difitnah seseorang ketika beliau waktu itu menjadi gubernur. Ya, difitnah kalau beliau ini adalah berbuat tidak adil dalam pembagian namanya rampasan perang. Masuk beliau dikenal yang memimpin perang Qadisiyah itu adalah beliau zaman Sayyidina Umar. Penaluannya di Irak. Terus ada orang menyebarkan isu tidak baik, memfitnah beliau kalau beliau ini kok berbuat korupsi. Diumumkan di mana-mana. Beritanya menjadi berita, masya Allah, tersebar bahwa saat Waqqas ini seorang koruptor. Sebutlah begitu. Ya, beliau berdoa pada Allah, mudah-mudahan orang yang fitnah saya ini diberi umur panjang. Ketika berumur panjang, mudah-mudahan putih rambutnya, putih alisnya, putih berengosnya, putih jenggotnya. Subhanallah, ternyata betul. Ada seorang tua gitu, putih rambutnya, putih alisnya, putih berengosnya. Doanya Sayyidina Sa'ad, dan kemudian dia selalu ada di jalan kalau ada perempuan lewat di kuda. Ya. Jadi mudah-mudahan seorang yang fitnah saya ini diberi umur tua oleh Allah sampai putih rambutnya, putih alisnya, putih berengosnya, putih jenggotnya, suka nggoda orang perempuan lewat. Ada itu, ada orang tua gitu. Kalau ada perempuan lewat dijawil. Ya orang-orang yang mestinya gemes. Kamu sudah tua udah keladi katanya. Masa setua ini ngudung itu lewat gitu. Dia bilang selalu begitu, sudah tidak bisa berhenti. Pokoknya di jalan goda perempuan lewat. Padahal tua sudah. Akhirnya dia mengatakan, menjawab pada orang banyak, asabatni da'watu Sa'ad. Saya kualat dengan doanya Sa'ad. Saya kualat dengan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita lanjutkan Ibnu Sam'un Muhammad ibn Ahmad ibn Ismail radhiyallahu taala anhu. Qala Abu Bakar Al-Asbihani, kuntu adalah aku baina yaday Syibli, di hadapan Imam Asy-Syibli, fil jami', di sebuah masjid jami', yaumal Jum'ati, di hari Jum'ah. Wadakhala Abul Husain ibn Sam'un, maka masuklah namanya Abul Husain bin Sam'un wa huwa sabiyun, waktu itu dia masih kecil, mutailasun bifutah, mutailasun yang mughattan bifutah. Mutailasun berarti mughattan bifutah, jadi pakai sarung tertutup. Jadi tertutup dengan sarung. Wa nadara Syibli, maka melihat Imam Syibli ila dhahri, pada punggungnya. Wa qala, berkata Abu Bakar,
Berkata namanya Asyibli, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar al-Asbihani, tadri, kamu tahu, ayu syai'in lillahi ta'ala, apa sesuatu bagi Allah Ta'ala fi hadzal fatah, pada anak ini, minadz zakhair, daripada rahasia-rahasia, simpanan-simpanan rahasianya. Minadz zakhair, daripada simpanan-simpanan rahasianya. Kamu tahu tak anak kecil ini? Anak kecil ini luar biasa ini. Ada rahasia dari Allah. Kecil, tapi Allah sudah menunjukkan kewaliannya. Yang dilihat oleh Imam Asyibli, ada tanda-tanda yang luar biasa bagi anak ini karena sudah kelihatan kewaliannya. Anil Hasan bin Muhammad al-Halal qala li Abul Husain bin Sam'un, berkata pada saya Abul Husain bin Sam'un yang tadi dikatakan waktu kecil sudah jadi wali, masmuka, namamu siapa? Wa qultu, maka aku menjawab Hasan, nama saya Hasan. Faqala, maka beliau berkata, qad a'taqallahu ta'ala al-ism, Allah telah memberikan nama pada kamu, fas'alhu ayyu'tiyakal makna, maka mintalah kepada Allah untuk Allah memberikan kepada kamu al-makna, makna daripada nama itu sendiri. Jadi ini ada penting kita catat di sini ya. Jadi kaitan dengan nama, bahasa beliau ini adalah nama ini sebetulnya adalah kembali kepada wa allama adamal asma'a kullaha. Ya. Jadi ini nama itu sendiri dengan bahasa ini, bahwa jangan lupa siapapun yang beri nama itu namanya hanya lantaran saja ya. Jadi seperti kita maklumi, jadi orang dapat ilmu dari seorang alim itu kan hanya lantaran saja, ilmu dari Allah. Sampai ke tingkat nama pun, walaupun siap memberikan nama, bukan berarti dia pemberi nama, ya. Nah, gitu ya. Ini itu adalah pemberian dari Allah. Gitu. Ini penting jadi catatan. Selanjutnya apa? Fas'alu ayyu'tiyakal makna, maka mintalah kamu kepada Allah ayyu'tiyakal makna. Dari rahasia makna ini, maka masing-masing hendaknya minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah nama saya ini sesuai dengan apa yang terkandung dengan nama saya itu. Bisa diminta kepada Allah lewat yakni nama masing-masing. Sing repot iki jenenge bojok apa iki? Ya Allah, kula nyuwun bojok ngono apa? Ya ini termasuk penting kita mengerti. Jadi ternyata nama ini, kalau Allah berfirman wa allama adamal asma'a kullaha, berarti sampai pada tingkat nama masing-masing ini tidak bisa lepas, itu adalah ada hubungan Allah memberikan nama. Artinya interaksi Allah dengan manusia itu kalau sampai kita mengatakan kembali kepada wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, aku Allah ini ngerti dengan bisikan diri manusia. Alimus sirri wasyahadah, yang sangat rahasia pun pada diri manusia, bahkan bisikannya, katanya Allah wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Makanya kalau sudah kita bicara Allah dan interaksi Allah terhadap yang diciptakannya, berarti Allah itu sangat dekat dengan apa yang Ia ciptakan. Buktinya Allah itu mengetahui membuat berapa daun ini seluruhnya jumlahnya berapa. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Nah, itu ya. Ini keluasan ilmu Allah.
jumlahnya pasir itu berapa, ya. Terus jadi kita sendiri punya kerentek, Allah tahu. Ini istilahnya kalau ada dua orang sama-sama memberikan katakan memberikan namanya katakan bantuan duit sama-sama katakan 10 juta, bulan 10 juta, bulan 10 juta. Waktu memberikan ini kan di sini ada kerentek. Ada yang semata-mata ikhlas karena Allah, ada yang kena riyaan wa sum'atan. Allah tahu. Jadi kenapa kalau kemudian nama ini sangat berkaitan dengan itu adalah pemberian daripada Allah. Yang sebetulnya dengan nama itu kita bisa minta kepada Allah lewat nama itu. Jadi saya umpamanya ihya ulumuddin, ya Allah mudah-mudahan saya sesuai dengan nama yang ada pada saya, mudah-mudahan saya bisa menghidupkan ilmu agama. Begitu. Sekarang antum minta sini-sini ya. Ya, minta sama Allah. Ini kita bisa mendapatkan dari Ibnu Sam'un ya. Subhanallah. Rahasianya Allah ya. Qad a'taqallahu ta'ala al-isim fas'alu ayyu'tiyakal makna. Masya Allah. Karena itu kemudian memberikan nama ya, nama yang ada artinya. Sekarang masing-masing minta dari Allah, dari namanya masing-masing. Qad a'taqallahu ta'ala al-ism fas'alu ayyu'tiyakal makna. Yang namanya ismun alal musamma, ismun alal musamma. Bisa diminta kepada Allah lewat nama masing-masing. Ini termasuk ilmu penting. Karena ada hubungan keluasan ilmunya Allah terkait dengan nama masing-masing. Sebetulnya itu adalah pemberian daripada Allah menurut Ibnu Sam'un. Wa min kalamihi wallahu subhanahu wa ta'ala